Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita bersyukur karunia Allah yang tiada batas, yang tentu kita senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat unlimited, kita tidak sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah, baik fisik maupun non-fisik. Dan kita senantiasa berharap kenikmatan itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa untuk diberikan solusi di dalam problematika hidup kita yang kita alami, dan juga akan dengan ketakwaan insyaallah akan dimudahkan dari rezeki kita yang insyaallah berlimpah yang datang kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ketakwaan menjadi sebuah bekal yang harus kita lakukan, yang harus kita bawa, baik itu bekal di dunia maupun bekal di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, masih dirangkaian di bulan Rabiul Awal, di mana kita ketahui di bulan ini senantiasa diperingati sebagai bulan mulia, bulan Maulid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, penutup rasul yang dilahirkan ke dunia ini membawa pencerahan. Kita membawa sebuah petunjuk-petunjuk, sebuah jalan yang dulunya menjadi jalan kegelapan menjadi jalan penerang, dan menjadi nabi di akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu seyogianya bagi kita untuk senantiasa mencari, senantiasa mengikuti suri toladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu ya Rasulullah melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jamaah rahimakumullah, Imam Al-Baitawi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan, disebutnya pengutusan Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ini ke seluruh dunia di muka bumi ini. Jadi tidak meliputi bangsa mana, tapi meliputi bangsa di seluruh dunia. Dan ini menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber kebaikan, kehidupan, baik itu di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Nah, ini menjadi penting bagi kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa kebahagiaan, membawa kebaikan bagi kita, bagi umatnya. Imam Ibnu Abbas juga demikian menyebutkan di dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Rasulullah, maka ia akan bahagia di dalam kehidupannya. Jadi jangan sampai kita resah dengan apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya, melalui hadis-hadisnya, perkataan beliau, perbuatan beliau,
mentakrir beliau atau bahkan menolaknya, bahkan kita menentangnya, maka akan rugilah bagi kita yang menentang ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kasih sayang yang ditebarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan bukanlah hanya di lisan saja, bukanlah hanya ucapan semata, tapi di dalam keseharian beliau, bagaimana beliau mempraktekkan, beliau mengimplementasikan dengan secara nyata bukti kasih sayang beliau tidak hanya kepada umat Islam, tapi juga kasih sayang secara universal kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bahkan kasih sayang ini mungkin kalau di masa sekarang ini, kalau kita sudah berbeda, mungkin berbeda paham, kita berbeda partai, berbeda pilihan, mungkin kita sudah benci, bahkan kita menjauhi. Tapi Rasulullah kepada orang musyrik pun beliau senantiasa berlaku santun dan saling mengasihi kepada orang musyrik pun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mengingat sebuah sejarah histori di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata ketika di Taif malah mendapatkan perlakuan yang lebih kasar, perlakuan yang lebih bermusuhan, yang lebih parah lagi, hingga Nabi dilempari batu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, waktu itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, apabila dibolehkan maka ia akan membenturkan kedua gunung tersebut di antara kota Taif itu, sehingga orang yang tinggal di sana, orang yang memusuhinya, orang musyrik di sana akan wafat semua. Namun apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana Rasulullah memiliki kasih sayang yang sangat santun, yang sangat dekat kepada siapapun. Dikisahkan juga di dalam hadis riwayat Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Kemudian Nabi menjawab, sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Nah, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sifat Nabi yang kasih sayang ini harus kita senantiasa implementasikan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sekarang ini kita berbeda, macam-macam, berbeda warna kulit, berbeda pemahaman, berbeda pandangan, berbeda pendapat maupun pendapatan, berbeda. Namun kita harus senantiasa mencurahkan kasih sayang kita. Tidak boleh kemudian ada benci di antara kita. Berbeda pilihan, berbeda mungkin pandangan politik, pandangan ekonomi yang kadang melelahkan kita. Namun kita harus senantiasa berupaya untuk menebarkan kasih sayang kepada sesama kita. Dan itu adalah bagian upaya Rasulullah bagi menebarkan kasih sayangnya di muka bumi ini. Kita selaku hamba Allah dan pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan sikap kasih sayang kepada siapapun. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rafiqir warham wa anta khairur rahimin.